Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari setiap apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, baik dari sekeliling kita atau dari dalam diri kita sendiri. Dan yang menjadi pembahasan atau ibarat yang kita ambil hari ini, yang mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, yaitu bagaimana dunia ini seringkali terjadi kebakaran, api yang mengamuk, air yang melanda atau banjir, angin ribut, angin taufan, dan bumi yang bergetar atau gempa. Dan semuanya, saudara-saudara sekalian, tidak dapat kita kendalikan dengan cara apapun, baik dengan teknologi atau kekuatan atau pikiran kita. Semuanya tidak bisa kita kendalikan, karena semuanya adalah kekuasaan, kekuatan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ibarat yang kita bisa petik, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada jalan lain kecuali kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hal itu tidak kita lakukan, saudara-saudara sekalian, maka kita akan celaka dan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara-saudara sekalian, hal yang bisa kita petik daripada contoh atau ibarat di atas, yaitu api apabila merajalela maka akan menghanguskan apa yang ada di sekitarnya. Angin pun apabila datang bergelombang-gelombang maka dia akan menghancurkan di sekitarnya. Air apabila dalam jumlah yang sangat besar menyebabkan banjir yang menghanyutkan apapun yang ada di tempat itu. Demikian pula tanah apabila bergetar atau gempa dapat meruntuhkan semua gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang ada di wilayah gempa tersebut. Ini menandakan, saudara-saudara sekalian, di alam zahir saja terjadi kerusakan-kerusakan apabila kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih-lebih lagi di dalam diri kita sebagai makhluk yang paling mudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada kerusakan-kerusakan yang disebabkan kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tandanya, saudara-saudara sekalian, yaitu apabila tubuh kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sama saja bahwa terjadi gempa besar di dalam diri kita, yaitu gempa kedurhakaan, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian apabila hati kita tidak ingin atau tidak merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu dibaratkan terjadi banjir yang besar, terjadi tsunami atau gelombang air yang besar di dalam diri kita apabila kita tidak merasa kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kecelakaan yang besar. Kemudian saudara-saudara sekalian, terjadi kerusakan atau terjadi peristiwa besar di dalam diri kita apabila ruh kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh kita tidak senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Maka sama halnya terjadi angin ribut, terjadi gelombang angin yang sangat menghancurkan di dalam diri kita. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala akal dan pikiran, diberikan rahasia yang besar di dalam diri kita, namun kita tidak mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran kita tidak mencari
kemahatinggian, kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka sama halnya terjadi suatu peristiwa kebakaran yang besar yang menghanguskan diri kita sendiri. Jadi apabila kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam diri kita terjadi kebakaran yang besar, yaitu suatu musibah yang menghanguskan diri kita sendiri. Jadi ini saudara-saudara sekalian adalah contoh bahwa Allah tidak pernah menyiksa hambanya, melainkan hamba itulah yang menyiksa dirinya, karena dia tidak menggunakan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, mari kita berusaha menggunakan segala apa yang diberikan Allah kepada kita dan menjadikan contoh atau ibarat bagaimana cara kita untuk lebih dekat kepadanya dengan melihat segala apa yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam diri kita, untuk kita jadikan pelajaran. Dan mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, membukakan jalan kepada kita untuk memasuki pintu-pintu rahmatnya dan mendekatkan kita kepada dirinya. Amin, 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 ya rabbal alamin.